Aku mau cari kebenaran yang sebenar-benarnya, gitu loh. Itulah tujuannya aku masuk ke sini, gitu loh. Masya Allah. Iya. Lanjut, lanjut. Itu bang. Saya sampai bergetar ini bang. Sumpah di nomor satu. Allahu Akbar. Gak bisa ngomong aku bang, terus terang aja. Pengen nangis aku ini. Allahu Akbar. Ya. Data nomor 14 di surah Al-Maidah diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya potong dulu bang sebentar. Iya, silakan, silakan. Seperti yang tadi saya bilang. Abang tadi Abang bilang, gimana cara beribadah? Dengan cara menyembah Tuhan itu gimana cara beribadah? Sedangkan saya tahu di Islam itu yang saya lihat, ya kan? Orang Islam itu ya menyembah Tuhan ya sembahyang. Ya kan? Itu jelas diajarkan di Quran, perintah sholat itu jelas. Ya kan? Ada perintahnya. Sedangkan di Kristen itu mana ada perintah beribadah hari Minggu? Nggak ada ajarannya Yesus begitu. Makanya bang, abang mengatakan itu, kebuka pikiran saya, akal saya kebuka. Nah dari itu bang, gitu. Makanya tadi saya bergetar bang, dengar abang ngomong seperti itu saya bergetar gitu. Dia mengaku murtadin, mau diskusi karena mataku sudah ini. Bentar saya jelasin, dia bentar saya jelasin. Kamu mute dulu, saya Nanti jelasin. enggak terus ini. Biarkan Biarkan gini. aja host, biarkan aja dia host. Oke, yaudah. Kalau begitu, yaudah Bang Juma dia mau dengar pencerahan dari abang. Silakan Bang. Ya udah, saya sampaikan dulu begini. Dia itu tadi menyampaikan Nih, begini. oh ya, silakan. Demi Tuhan gitu kan. Aku nggak pernah enggak tadi jam 3 pagi aku nggak pernah nggak masuk ke ruang diskusi, enggak sama sekali, demi Tuhan aku bersumpah loh. Iya, nggak usah pakai sumpah, Bang. Ya udah. Dari sekte mana? Gini. Jadi seolah-olah saya tertuduh loh gitu loh maksudnya. Iya. Artinya bukan murtadin lah, kita gitu ya. Gini dulu Gurunda, saya berusaha fair ya menilai ya, Bang Alba. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Oke. Maaf. Jadi gini, kita diskusi aja yang sudah berjalan. Jadi dia sampaikan begini, dia memang berada di keyakinan sebelah, pada prinsipnya kan gitu, tapi dia memang tidak mau nyebut-nyebut. Namun dia sudah mengakui bahwa kitabnya itu kontradiksi dan dia pelajari Al-Quran, dia menemukan kebenaran di Al-Quran, sehingga dia sekarang memposisikan dirinya berada di tengah-tengah. Nah itu yang dijelaskan saat ini oleh dia, dan dia sangat tertarik, dan lalu dia nunggu Gurunda bagaimana minta ada istilahnya mungkin pemaparan, penjabaran lebih jauh lagi untuk memantapkan bahwa ya itu memang benar Al-Quran itu gitu. Nah tafadhol, mungkin itu sejauh ini kita bilang ya. Nanti kan kita bisa tahu juga kalau masalah kejujuran pribadinya biarkanlah gitu dulu, karena dia tidak menjelek-jelekan Islam selama ini sejauh ini. Iya. Oke, lanjut. Abang yang lanjut. Bang Juma yang lanjut. Iya, jadi posisinya sekarang saudara kita ini kan masih oten ya. Masih nyembah manusia kan gitu ya. Oke, Kita Bang. tidak meyakini Ya. Gurunda. Betul ya? Oke. Tadi gini Bang, tadi soal mengenai kitab suci ya, udah dijelaskan dan itu masuk akal saya. Udah saya anggap udah clear lah. Nah sekarang saya gini kan, ke Bang Juma, untuk Iya. saya di sini kan punya misi Bang, gitu kan, punya misi untuk upgrade akal saya Bang, gitu kan. Nah untuk menuju ke arah sana. Nah sekarang gini, ya tolong jelaskan gitu kan, tolong jelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya gitu kan, konsep ketuhanan gitu Bang, dari sisi kami maupun dari sisi Islam gitu. Terima kasih Bang, silakan. Oke, baik. Jadi kalau dari Islam itu konsep Tuhan itu jelas.
Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi poin pertama itu Allah mengutus para rasul. Nah, rasul-rasul yang diutus sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diwahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka perintahnya kemudian kepada seluruh nabi yang datang kepada umat manusia itu selalu arahnya itu fa'budni, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Makanya dia mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan ada ilah lain, harus hanya aku sendiri ilah itu. Sehingga semua manusia diperintahkan hanya menyembah kepada dirinya, karena Tuhan itu maha pencemburu. Di Al-Quran juga jelas dikatakan bahwa seluruh utusan yang diutus oleh Allah kepada manusia itu selalu dibekali dengan pemahaman ilham dan wahyu untuk menyerukan umatnya bahwa pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, coba kita lihat, ketika kita berdialog dengan strata pendidikan apapun dari pihak Kristen, itu selalu ketika membahas tentang konsep ketuhanan, itu mereka menggunakan jurus jungkir balik. Tuhan itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan, 100% juga adalah Tuhan. Kenapa mati? Karena dia manusia, sisi kemanusiaannya yang mati. Kenapa dia membangkitkan manusia? Karena itu adalah sisi ketuhanannya. Itu jurus jungkir balik namanya. Sedangkan oknum yang dijadikan sebagai korban di atas tiang salib, yang orang Indonesia atau orang Jawa sebut sesajen, persembahan, itu adalah manusia yang seutuhnya 100% manusia, yang konsep pengajarannya adalah tauhid, di mana dia menerangkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi tidak ada Tuhan lain, cuma satu, yaitu esensi pengutus. Semua yang mengutus ini cuma satu, ya, yang mengutus para rasul itu cuma satu. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Saya kira gitu sementara, silakan. Oke Bang, ya menurut pemikiran saya begini, Yesus sendiri mengatakan untuk menyembah Tuhannya kan, bukan untuk menyembah manusia. Nah, selama ini saya ngikutin gitu loh. Nah, yang saya yakini itu Bang, jadi bukan yang lain. Jadi saya percaya Tuhan itu satu, Tuhan sang pencipta kan, itu Tuhan satu gitu. Nggak ada Tuhan dua, Tuhan tiga, nggak ada. Nah, selama ini saya ngikutin perintah-perintahnya Yesus untuk menyembah Tuhan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, baik. Tapi gini Bung, kehidupan keturunan Adam itu memiliki episode, memiliki fase. Ada stasiun-stasiun yang kemudian menghantarkan keturunan Adam ini pada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal berkarya, kesempurnaan dalam hal bertuhan, kesempurnaan dalam hal ibadah, kesempurnaan dalam berhubungan kepada Tuhan dan kepada manusia, dan kesempurnaan etika atau akhlak. Nah, ketika saudara saya sudah mendudukkan diri saudara sebagai penyembah Tuhan yang satu, lalu kemudian mengatakan mengikuti perintah-perintah, ada satu hal yang mesti kita pahami, bahwasanya Tuhan ketika mengutus para nabi, itu Tuhan mengutus dengan memberikan aturan-aturan main. Contoh misalnya Nabi Adam alaihissalam, ketika kemudian dia di Gan Eden, beliau menerima perintah dan juga menerima larangan. Larangan itu mencakup untuk dirinya dan juga untuk istrinya, kan gitu poinnya. Kemudian apakah larangan itu berlaku kepada anaknya? Tidak. Berarti larangan dan perintah itu hanya berlaku kepada beliau dengan istrinya. Yes. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Lalu kemudian Tuhan mengutus kembali utusan.
Lari kepada Nabi Ibrahim atau Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham alaihissalam, aturan-aturan main yang kemudian Abraham berikan itu menjadi habit, ya, kebiasaan bagi keturunannya. Apa itu? Di antaranya kurban, di antaranya bersunat, dan juga adalah bertauhid, mentauhidkan Tuhan yang telah mengutus Nabi Abraham alaihissalam. Nah, apakah kemudian ini berlaku untuk umum? Yes, siapapun yang kemudian mengaku sebagai ciptaan harus mengikuti ajaran itu, harus mengikuti milah itu, bahwa Tuhan itu satu dan tidak boleh dua, apalagi tiga. Lalu kemudian datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan seperangkat ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam kisah para Rasul 7 diterangkan para malaikat itu silih berganti datang untuk membimbing Nabi Musa alaihissalam mengajarkan hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat ini adalah ketetapan hukum-hukum, ketentuan dan pengajaran yang hanya berlaku kepada Bani Israel tok. Anda boleh baca di dalam Yeremia 31 nomor 31. Aku Tuhan akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Yakub, Bani Yehuda dan juga Bani Israel, dan itu tidak berlaku bagi bani yang lain. Apakah kita ini Bani Yehuda? Bukan. Apakah kita ini Bani Israel? Bukan. Berarti ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa hanya mengikat kepada Bani Yakub aja, yaitu Yehuda dan juga Israel. Nah, artinya bahwa berjalannya waktu datang sosok Rasul kepada mereka, yaitu Yesus atau kami sebut dengan sebutan Isa alaihissalam. Ketika dia datang di dalam Matius 15 nomor 24, beliau mengaku dengan lisannya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apa domba itu? Domba itu Bani Yakub. Apa hilang itu? Mereka yang meninggalkan kemudian ketetapan Tuhan yang ditorehkan oleh Nabi Musa. Nabi Isa, Yesus datang untuk mereka. Nah, setelah kemudian Nabi Isa datang atau Yesus datang, dia pun menyerukan tauhid, menyembah kepada Tuhan yang satu. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian apa yang dikatakan dalam Matius 5? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan langit. Itu satu. Yang kedua, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu roh penolong lain, roh penghibur, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu yang terkait dengan hukum-hukum, pengajaran dan pengisapan dunia akan dosa. Artinya, kita harus mencari sebuah agama yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada agama ahli Taurat. Nah, dan itu hanya ditemukan di Islam. Kenapa? Islam itu pondasinya satu, Tuhan. Bertauhid dia. Yang kedua adalah ibadah. Coba Anda lihat bagaimana umat Islam itu ibadah. Sejak mereka bangun tidur sampai tertidur kembali, tatanan ibadah mereka itu tersusun rapi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah dan seterusnya. Itu hukum-hukum dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah muamalah. Apa muamalah itu? Hubungan kepada sesama makhluk, hubungan kepada sesama manusia. Itu muamalah. Dan itu diatur semua. Perangkat-perangkat aturan yang ada itu termaktub dalam Al-Quran dan juga hadis sahihah. Lalu kemudian yang keempat adalah akhlak. Apa akhlak itu? Attitude, ya, sikap yang baik terhadap kepada pencipta maupun terhadap sesama ciptaan. Nah, itu hanya disifati di Islam, di agama lain tak ada. Berarti solusi setelah ahli Taurat, agama yang lebih baik, agama yang lebih sempurna, yaitu Salam atau Islam atau damai sejahtera. Jadi kalau Anda mengatakan saya mengikuti Yesus, menyembah hanya kepada satu Tuhan, tapi caranya gimana beribadah itu? Gimana cara beribadahnya? Bagaimana cara hablum minallahnya, hubungan kepada Allahnya? Ada nggak diatur? Kan tidak ada. Jadi harus mencari keyakinan sebuah agama yang mengatur seluk-beluk cara beribadah kepada Tuhan yang satu itu. Bukan hanya sembarangan. Harus punya ketetapan. Layaknya Nabi Musa di dalam Al-Quran surah Al-Raf ayat 145, Nabi Musa diterangkan oleh Allah memiliki ketetapan hukum-hukum kaidah yang mana itu berlaku kepada Nabi Musa dan juga kaumnya. Nah, sementara kita bukan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Gimana solusinya? Solusinya adalah mengikuti ajaran terakhir yang datang, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Saya kira begitu sementara. Saudara-saudara yang lain silakan. Oke, Bang. Nah, sekarang ketemu ya. Selama saya mengikuti Yesus,
Nah, tadi abang bilang bagaimana cara beribadahnya. Nah, ya kan? Bagaimana cara abang ngomongnya? Gitu kan? Nah, abang bilang nggak ada. Makanya bang. Nah, aku mau cari kebenaran yang sebenar-benarnya. Gitu loh. Itulah tujuannya aku masuk ke sini. Gitu loh. Masya Allah. Iya. Lanjut. Itu bang. Saya sampai bergetar ini bang. Sumpah di nomor satu. Allahu Akbar. Gak bisa ngomong aku bang. Terus terang aja. Pengen nangis aku ini. Allahu Akbar. Ya. Jadi saudara, saya ingin membacakan sebuah data di dalam Bang Al-Quran. Al, Bang bentar Bang Juma. Tolong di mute. Bang A84. Bang A84 di mute ya Allah. Nah, silakan Bang Juma. Iya. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan di data nomor 14 ya. Data nomor 14 di surah Al-Maidah diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya potong dulu bang sebentar. Iya, silakan. Seperti yang tadi saya bilang. Abang bilang gimana cara beribadah gitu. Dengan cara menyembah Tuhan itu gimana cara beribadahnya. Sedangkan saya tahu di Islam itu yang saya lihat, ya kan, orang Islam itu ya menyembah Tuhan ya sembahyang, ya kan, itu jelas diajarkan di Quran. Perintah sholat itu jelas, ya kan, ada perintahnya gitu. Sedangkan di Kristen itu mana ada perintah beribadah hari Minggu, nggak ada ajaran Yesus begitu. Makanya bang, abang mengatakan itu, kebuka pikiran saya, akal saya kebuka. Makanya, nah dari itu bang, gitu. Makanya tadi saya bergetar bang, dengar abang ngomong seperti itu saya bergetar gitu. Terima kasih bang, silakan. Iya. Jadi sebelum lebih jauh, fenomena yang diterangkan oleh Al-Quran untuk membuktikan bahwa kaidah-kaidah 4 pilar yang ada di Islam itu diantaranya adalah tauhid, kemudian ibadah, kemudian muamalah dan juga akhlak. Itu ketika dia dilanggar kemudian kita dipertemukan dengan kondisi di mana Al-Qur'an menjelaskan wa minal ladina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fa nasu hazzam mimma zukkiru bi faqraina bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Ini yang menarik ini. Ketika kemudian Al-Qur'an menyeru, wahai ahli kitab, Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu, maka kami perintahkan kepadamu, ikutilah keselamatan itu. Ikutilah keselamatan itu, menujulah kalian kepada keselamatan itu, karena padanya ada kitab yang menjelaskan sebagai petunjuk kepada cahaya dan jalan yang lurus. Itu perintah Al-Quran. Kemudian ketika orang-orang itu membangkang atau kemudian kufur terhadap perintah Allah yang datang sebagai kaidah terakhir kepada keturunan Adam alaihissalam, mereka kemudian menggantikan tauhid itu dengan konsep trinitas salah satunya. Atau di dalam Islam disebut tagut, atau kami sebutnya musyrik atau syirik, mempertuhankan utusan Tuhan. Nah, apa yang menjadi kaidahnya kemudian untuk membenarkan Al-Quran? Dikatakan bahwasanya mereka yang menggantikan pencipta langit dan bumi, lalu kemudian mempertuhankan utusan Tuhan, di antara mereka, segolongan dari mereka dengan golongan-golongan yang lain itu berselisih paham tentang yang mereka sembah. Mereka berselisih paham, mereka bermusuhan, mereka saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Nah, kita lihat bagaimana fenomena yang ada saat sekarang ini antara Kristen, mohon maaf, dengan Kristen yang lain. Mereka ribut terkait dengan ketuhanan Yesus. Ini sudah diceritakan Al-Quran 1400 tahun silam, bahwa mereka yang mempertuhankan manusia itu akan berselisih, mereka akan diri mereka membenci sama lain. Padahal dia mempermuliakan satu tokoh yang sama, yaitu Yesus. Ada yang mengatakan itu adalah Tuhan, ada yang mengatakan itu inkarnasi Tuhan, itu ada Bapa yang datangnya, ada yang mengatakan hanya murni firman. Ketika orang mengatakannya, tapi ketika aku Rasulullah yudhinu kami kita bahwa yang afunan karena Allah nurul kitabum mubin, Tuhan menyeru
ahli kitab, ahli kitab, sungguh Rasul kami, Rasul Muhammad SAW datang kepadamu, Rasul kamu dari kita yang kalian sembunyikan dan biarkan sungguh tetap dan kita Maaf Bang Zuma, suara putus-putus. iya. Baik. Terang-terang kepadamu, yaitu yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Karena itulah kemudian ya ketika saudara saya ada pada poin di mana saudara sudah memahami bagaimana mengetahui itu memahami Tuhan itu satu, memahami Yesus itu satu, kepada Tuhan yang satu ini, maka solusinya hanyalah Islam. Itulah jalan yang lurus. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya dan teman-teman semua. Ya, saya minta doanya ya. Iya, kita doakan, Bang. Minta doanya. Saya ingin login, Bang. Masya Allah. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi, apakah sore hari ini saudara mau bersaksi di hadapan teman-teman yang ada di sini? Nanti aja nanti. Masya Allah. Nanti di lain waktu. Allahu Akbar. Untuk saya ini Allahu Akbar, la ilaha illallah. saya nggak bisa ngomong. Biar saya Iya. nanti lain waktu aja. Pasti Iya. pasti saya masuk lagi. Amin. Ya, yang pasti Islam itu selaras dengan akal manusia, tidak bertentangan dengan hati manusia, dan Islam itu memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang lembut hatinya dan mau menggunakan akal pikirannya. Itu aja. Makanya, Bang, Iya. percuma saya dikasih akal kalau tidak untuk berpikir gitu. Iya, betul. Intinya gitu. Benar. Dalam beragama itu bukan hanya mengimani saja kan, tapi harus menggunakan akal. Iya. Gitu sih. Mudah-mudahan aku minta doanya aja Bang ya. Mudah-mudahan secepatnya saya login. So. Amin. Yang pasti dari kami mewakili teman muslim yang ada di sini bahwasanya ketika kami para apologet ini menjamu teman-teman di luar Islam, ya kami itu terkadang mengikuti warna. Kalau teman-teman non muslim datang kepada kami untuk belajar, kita akan terima dengan lapang dada, kita akan belajar sama-sama. Tapi kalau datang untuk menghujat, mengkritisi Islam tanpa ilmu, maka kami juga akan tetapkan teman yang datang itu sebagaimana kodratnya, sebagaimana mestinya gitu. Betul itu, Bang. Iya, Bang. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Dan Baik, itu sama-sama. bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Masya Allah. Untuk sang lain saya mohon maaf karena dada saya sesak Bang, nggak bisa ngomong, jadi insya Allah besok Amin. secepatnya, bukan besok, secepatnya, entah nanti malam, entah gimana gitu, nanti saya masuk. Iya. Tolong Bang Juma bimbing Iya. saya ya mengucapkan Insya itu. Allah. Amin. Saya nggak bisa ngomong Bang, mohon maaf. Oke, baik. Nanti dimantapkan aja dulu hatinya, dimantapkan karena begitu melangkah Anda terlahir kembali, kemudian Anda harus mengisi kesucian Anda sebagai manusia yang kembali fitrah itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tolong. Jadi kalau misalnya, kalau ada kata-kata saya yang kurang
berkenan saya mohon maaf gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya atas bimbingannya. Di sini kita belajar, saya belajar kok. Gitu. Makanya aku pengen cari kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar benar saja. Dan cari kebenaran yang sebenar-benarnya gitu mengenai ini. Emang niatku udah lama Bang Juma. Masya Allah. Makanya aku cari referensi dulu ke sana kemari sampai tadi siang aku follow si Tete, aku masuk ke sini. Ya, Baru ya, loh ya, aku ini baru ini loh aku masuk ke sini. Sebelumnya aku nggak pernah. Nggak, aku datang ke masjid-masjid, ke ustadz-ustadz untuk berbicara mengenai ini gitu. Tapi ada yang kurang, menurut saya ada yang kurang gitu loh. Gimana solusinya? Kata temanku, coba deh masuk ke room debat katanya. Siapa tuh ada pencerahan di sana. Makanya aku lihat Bang Joma di YouTube minggu-minggu lalu. Nah, terbesit di hati saya untuk coba aku cari gitu. Akhirnya ketemu di sini Bang gitu. Iya, alhamdulillah. Baru pertama kali aku masuk ketemu Bang Juma gitu. Tapi soal Tete yang tadi bilang aku tadi jam 3 masuk, aku nggak pernah. Aku nggak merasa itu. Mohon maaf ya. Gitu aja sih Bang ya. Ya, makasih saudara saya Alba. mau pulang gitu. Apa Ya, namanya? di sini juga ada mau maghrib. Iya, Oke. Hampir sedikit lagi jam 6. Boleh nanya nggak Bang Alba sedikit? Oh, boleh. Silakan. Kira-kira kenal Bang Juma berapa lama? Maksudnya mengenal beliau dunia diskusi. Aku lihat YouTube-nya minggu lalu, Bang. Aku lihat YouTube Bang Juma minggu lalu. Nah, terus ada temanku yang bilang, katanya coba kamu cari di TikTok, siapa tuh ada. Itu room debat itu adanya di TikTok. Aku install TikTok Bang gitu kan. Oh, mantap. Ya. Nah, ternyata Bang Juma, Ya. Monitor. HP-nya kayaknya bunyi tuh Bang. Coba dicek Bang. Bunyi. Iya. Coba aja. Aku punya ini. Aku paranormal loh. Kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Gak percaya. Iya. Udah mati. Panggilan dari luar. Betul kan? Itulah. oke teman-teman, terima kasih pencerahannya Bang Juma, terima kasih Tete, terima kasih atas kursinya. Saya mohon pamit, insyaallah nanti malam aku usahakan masuk lagi Pak. Oke, baik. Iya. Oke teman-teman, saya juga mau pamit. Ini udah maghrib, di sini udah jam 6 waktu Makassar. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi. Oke teman-teman, selamat sore, salam. Ya, salam. Ya, selamat sore Bang. Ya.